acara kenaikan tahta Paduka. Di mana 36 orang adipati itu? Kenapa nggak datang sendiri? Paduka naik tahta? Terdengar asing sekali. Bukannya 20 tahun lalu Paduka sudah pernah naik tahta? Kenapa harus naik tahta lagi? Paduka yang kalian sebut itu jangan-jangan bocah ingusan yang duduk di singgasana itu. Orang yang naik tahta secara paksa. Orang yang gak berhati nurani, gak setia dan durhaka memang pantas duduk di situ. Kalau aku jadi kau, aku akan turun dari sana supaya gak mempermalukan diri. Kalian benar-benar lancang. Beraninya kurang ajar pada Paduka. Maaf, kami cuma kenal satu Paduka. Yang kalian sebut itu, kami gak kenal. Ayahanda, ini semua suruhan Ayahanda. Nggak perlu disuruh. Semua adipati setia padaku. Apa yang bisa kuberikan kepada mereka, dia nggak bisa berikan. Dia ingin naik tahta dengan lancar. Itu cuma mimpi di siang bolong. Ayahanda memang hebat. Aku sudah tahu dari awal. Ayahanda pasti punya rencana lain. Tenang saja, anak durhaka itu nggak akan lama. Sekarang 36 adipati siap bergerak kapan saja buat nangkap raja. Kau pengkhianat. Kalau kau tahu diri, kami akan biarkan kau hidup. Betul, sedikit saja kamu lalai. Nanti pasukan kami tiba di ibu kota. Berlutut mohon ampun pun sudah terlambat. Arya, kamu dengar nggak? Inilah akibatnya bagi pengkhianat. 36 adipati kendalikan pasukan seluruh wilayah yang jumlahnya 2 juta. Kamu pasti mati. Anak durhaka, kamu pikir dengan merebut tahta secara kejam kamu bisa hidup tenang ya? Kamu masih muda. Cepat turun dari singgasana sekarang. Kembalikan tahtanya kepadaku. Paduka, para adipati memegang kendali 36 provinsi dan 72 kabupaten. Mereka nggak bisa dianggap remeh. Mereka harus ditangani dengan bijak. Dasar gak berguna. Turun dari tahta itu sekarang juga. Berisik. Kau bilang apa? Seluruh dunia adalah tanah Baginda dan seluruh rakyat adalah hamba Baginda. 36 adipati diangkat oleh kerajaan. Dan sekarang berani-beraninya kau memberontak dan berisik. Bahkan menyuruh raja untuk turun tahta. Berani sekali kamu hina 36 adipati. Saat Paduka dulu masih memerintah, tetap mereka tetap dihormati. Memangnya kamu siapa? Yang lalu berbeda dengan yang sekarang. Negeri Damaria sekarang bukan lagi seperti yang dulu. Dulu, bukan aku yang duduk di singgasana ini, raja gak berguna itu. Malah memelihara adipati yang gak bisa dikendalikan. Benar-benar konyol. Ayahanda, kerajaan yang Anda perintah ini benar-benar berantakan. Anak durhaka, kamu bilang apa? Pengawal, siap! Habisi mereka semua. Beraninya kau sentuh kami. Bagaimana kalau 2 juta pasukan menyerbu kota ini? Jangan! Tunggu apa lagi? Konyol. Benar-benar konyol. Anak durhaka, benar-benar bodoh. Para adipati itu punya banyak pasukan. Kalau nggak setuju permintaan mereka, harusnya kamu lakukan pelan-pelan. Mana bisa langsung dibunuh saja. Kalau kamu begini, kestabilan negara terganggu. Negara ini akan hancur di tanganmu. Apa gunanya punya pasukan besar, tapi berani menentang penguasa agung? Itu kejahatan besar. Cuma 2 juta pasukan bisa kumusnahkan dengan mudah. Sampaikan titahku. Kirim pesan ke 36 adipati. Beritahu mereka. Aku kasih mereka 2 pilihan. Serahkan kekuatan militer dan datang ke ibu kota untuk minta maaf. Mungkin aku akan ampuni mereka dan juga keluarganya. Kalau tetap keras kepala, aku habisi seluruh keturunannya. Paduka hebat! Paduka hebat! Guk, guguk, guguk. Paduka, hamba sudah laksanakan perintah mengambil alih pasukan khusus ibu kota dan memilih prajurit terbaik yang bisa dipercaya mengajari mereka pakai senapan Gatling. Beberapa hari ini kau pasti capek. Ayo, duduk dan minum teh. Terima kasih, Paduka. Di sini nggak ada orang lain. Nggak perlu terlalu formal. Duduk lebih dekat. Ini cuma anjing, bukan manusia. Betul kan? Kuku. Terima kasih. Kerja kerasnya belakangan ini. Hamba gak capek, Anda yang lebih capek fisik dan mental. Iya benar, sama urusan negara. Tapi beberapa hari ini aku nggak pernah gerak badan. Rasanya badanku hampir berkarat. Mau hamba temani Paduka jalan-jalan ke taman istana? Nggak harus pergi ke taman istana. Ada cara lain. Apa?
Beberapa hari ini, aku tiba-tiba merasa kecemasan Ibu Suri ada alasannya. Karena sudah naik tahta, tentu saja ada selir yang harus lanjutkan keturunan untukku. Jadi, lakukan persiapan. Apa? Sekarang? Di siang bolong begini? Justru siang, waktu pas buat urusan penting. Paduka, Perdana Menteri. Maaf, Paduka. Hamba datang di waktu yang salah. Enggak, kau datang di waktu yang tepat. Karena sudah datang, ayo sama-sama. Tapi, Paduka, hamba belum bisa. Permaisuri lebih bisa. Iya kan, Permaisuri? Ayo. Capek sekali. Lebih capek dari berperang. Dua gadis ini memang pantas jadi keluarga jenderal. Stamina mereka ini, untung aku masih muda dan kuat. Kalau enggak, aku pasti enggak sanggup. Sayang sekali, di sini enggak ada rokok. Rokok? Rokok apa? Enggak apa-apa. Tadi kau mau bilang apa padaku? Hampir lupa urusan penting. Perdana Menteri suruh aku sampaikan kalau 36 adipati sudah bereaksi. Apa pasukan mereka sudah berangkat? Belum juga. Tapi mereka sebarkan fitnah di wilayah masing-masing. Katanya Paduka merebut tahta secara paksa dengan cara yang kejam. Mereka juga bilang aku raja yang bodoh. Kalau nggak disingkirkan, nanti rakyat nggak akan hidup nyaman. Paduka bagaimana Anda tahu? Menggerakkan rakyat untuk memberontak. Pertama mengacaukan fondasi negara dulu. Setelah merusak kepercayaan rakyat, mereka mengirimkan pasukan dengan dalih menegakkan keadilan. Orang-orang ini ternyata lebih pintar dari yang aku kira. Bagaimana reaksi rakyat? Mereka tidak ragu. Sekarang rakyat di luar daerah memaki Paduka nggak beradab dan bodoh. Ada juga yang bilang Paduka serigala yang turun ke dunia ditakdirkan bikin kekacauan dan peperangan. Cuma itu saja. Hah? Belum cukup. Rakyat itu memang keterlaluan. Orang lain bilang apa mereka ikut-ikutan. Cuma bisa sebarkan fitnah. Di dunia ini banyak orang yang suka ikut-ikutan. Belum lagi soal benar dan salah. Cukup menjaga diri sendiri supaya nggak termakan fitnah. Itu sudah bagus. Kalau begitu Paduka, apa rencana selanjutnya? Tenang saja, aku punya rencana cerdas. Besok di istana, kalian akan tahu. Karena masih pagi. Ayo, sekali lagi. Masih mau lagi? Ayo. Paduka, sekarang para adipati menyebarkan fitnah di mana-mana. Seluruh rakyat Damaria panik. Perbuatan bandit gak pernah berhenti. Bahkan lebih dari 10 kelompok pemberontak bangkit. Mohon Paduka turunkan titah untuk mengirim pasukan menindak para pemberontak. Menindak pemberontak, mengatasi mereka memang mudah, tapi jutaan pasukan adipati mau ditindak bagaimana? Apalagi kamu naik tahta secara paksa. Itu fakta yang gak akan bisa disangkal. Bagaimana bisa menutup mulut rakyat? Aku sudah bilang padamu dari dulu, jangan sembarangan menyinggung adipati. Tapi kamu gak percaya. Lihatlah sekarang. Dukungan rakyat adalah pondasi negara. Sekarang pondasi sudah goyah. Negara kita sudah terancam. Sepertinya kamu memang gak cocok menjadi raja. Rakyat memang mudah ditipu. Tapi kalau belum terdesak, mereka nggak berani ambil risiko hukuman mati karena berontak. Sekarang, semua kacau balau. Intinya cuma satu. Rakyat nggak punya cukup makanan. Hidup mereka susah, itu saja. Kalau rakyat punya dan hidup mereka enak, maka rumor akan musnah dengan sendirinya. Enak seakan itu mudah. Sekarang seluruh negeri lagi kelaparan. Makanan di setiap wilayah nggak cukup. Kamu mau kasih apa ke seluruh negeri biar mereka bisa makan kenyang pakai mulutmu? Aku tahu. Saat kamu di kota pasir, kamu pernah mengatasi kelaparan. Tapi itu cuma satu kota. Sekarang, seluruh rakyat Damaria jumlahnya lebih dari 10 juta. Mana ada makanan sebanyak itu buat mereka makan? Bahkan, mungkin sudah nggak terhitung. Kalaupun kamu buka semua gudang makanan di Damaria, cuma dapat sedikit saja nggak akan cukup.